slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting. Kabar baik akhirnya datang untuk timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Setelah sempat membuat khawatir para pendukung Garuda, Kelvin Verdonk dipastikan tetap akan bergabung dengan skuad asuhan John Hartman. Sebelumnya, bek yang berkarier di Eropa tersebut dikabarkan batal berangkat ke Indonesia karena harus mendampingi sang anak yang sedang sakit. Situasi itu langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan supporter, mengingat timnas Indonesia sudah lebih dulu kehilangan Jay Itzes yang memilih fokus menjalani pemulihan cedera. Jika Verdonk juga absen, maka kekuatan lini belakang Garuda tentu akan berkurang cukup signifikan menjelang dua laga penting melawan Oman dan Mozambik. Namun kekhawatiran itu kini sirna. Ketua BTN Sumarji memastikan kondisi anak Verdonk sudah membaik dan sang pemain akan segera terbang menuju Jakarta. 2 hari lalu tidak bisa datang karena menunggu anaknya sakit. Alhamdulillah sudah membaik dan malam ini terbang besok sampai, ujar Sumarji. Kehadiran Verdonk menjadi kabar yang sangat melegakan bagi tim pelatih. Pasalnya, pemain 28 tahun tersebut merupakan salah satu pemain yang cukup konsisten bersama timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Selain kuat dalam bertahan, Verdonk juga mampu membantu serangan dari sisi kiri lapangan. Dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan, kedatangan Verdonk membuat pilihan John Hartman kembali bertambah. Kini, publik menantikan apakah sang bek akan langsung menjadi starter atau terlebih dahulu disiapkan secara bertahap oleh tim pelatih. Sementara itu, suasana positif juga terlihat dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang tengah berlangsung di Jakarta. John Hartman mengaku cukup puas dengan respons yang diberikan para pemain sejak hari pertama berkumpul. Menurut pelatih asal Inggris tersebut, seluruh pemain datang dengan semangat dan komitmen yang tinggi untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih baik. Hartman menjelaskan bahwa salah satu agenda terpenting pada awal pemusatan latihan adalah menyamakan visi seluruh anggota tim. Ia ingin semua pemain memahami arah permainan yang sedang dibangun serta target yang ingin dicapai bersama. Hasilnya cukup memuaskan. Para pemain dinilai mampu menjalankan instruksi dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif selama latihan berlangsung. Menariknya, Hartman tidak terlalu ingin fokus membahas kekuatan lawan. Meski Oman dikenal sebagai salah satu tim yang memiliki pengalaman panjang di level Asia, ia lebih memilih fokus memperkuat identitas permainan timnas Indonesia sendiri. Menurutnya, pertandingan melawan Oman dan Mozambik bukan sekedar laga persahabatan biasa, melainkan kesempatan besar untuk mengukur sejauh mana perkembangan skuad Garuda setelah beberapa bulan menjalani program yang dibangunnya. Di tengah fokus timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi Oman dan Mozambik, nama Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Garuda. Bek Leeds United tersebut kembali dikaitkan dengan peluang membela timnas Indonesia setelah sebuah video pertemuannya dengan warga Indonesia viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang WNI yang bertemu langsung dengan Pascal mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia demi membantu perjuangan menuju Piala Dunia 2030. Menariknya, Struijk memberikan jawaban singkat yang langsung memicu berbagai spekulasi. Tentu saja, jawab pemain 26 tahun itu. Sampai saat ini, belum ada yang benar-benar mengetahui maksud dari jawaban tersebut. Apakah ia mendukung mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia, atau justru memberi sinyal bahwa dirinya terbuka untuk membela skuad Garuda? Yang jelas, nama Pascal Struijk memang sudah lama menjadi harapan besar para pendukung timnas Indonesia. Selain memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Surabaya, kualitasnya juga sudah terbukti di level tertinggi sepak bola Inggris. Musim ini, Struijk menjadi salah satu pemain penting Leeds United dan beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten tim. Pengalamannya bermain di kompetisi sekelas Premier League membuat banyak pihak menilai dirinya bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi lini belakang timnas Indonesia.
terlebih saat ini usianya masih berada dalam periode emas seorang pesepak bola. Karena itu, setiap kabar yang berkaitan dengan Pascal Struijk hampir selalu berhasil menarik perhatian publik Indonesia. Meski hingga kini belum ada langkah resmi terkait proses naturalisasi, harapan untuk melihatnya mengenakan seragam merah putih tampaknya masih terus hidup di kalangan supporter Garuda. Kabar terbaru datang dari proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Meski keduanya sudah ikut berlatih bersama timnas Indonesia, ternyata peluang mereka untuk dinaturalisasi belum sepenuhnya pasti. Ketua BTN Sumarji menjelaskan bahwa kehadiran kedua pemain tersebut di pemusatan latihan bukan berarti proses naturalisasi mereka sudah selesai. Justru John Herdman dan tim pelatih ingin melihat langsung kualitas yang dimiliki keduanya sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Luke Vickery yang saat ini bermain bersama MacArthur FC dan Mitchell Baker yang berkarir di Amerika Serikat memang dianggap memiliki potensi besar. Selain masih berusia muda, keduanya juga sudah merasakan atmosfer sepak bola profesional di luar negeri. Namun Herdman ingin memastikan bahwa kualitas mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Karena itu, beberapa hari latihan ini akan menjadi momen penting untuk menentukan langkah berikutnya. Jika mampu memenuhi ekspektasi tim pelatih, peluang keduanya memperkuat skuad Garuda tentu semakin terbuka. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan kehilangan salah satu pemain pentingnya untuk FIFA Matchday Juni 2026. Calvin Verdong dikabarkan belum bisa bergabung bersama skuad Garuda sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebelumnya, Verdong memang belum terlihat dalam sesi latihan terbuka timnas Indonesia di Stadion Madia Jakarta. Saat itu, Ketua BTN Sumarji menjelaskan bahwa sang pemain masih dalam perjalanan menuju Indonesia dan dijadwalkan menyusul beberapa waktu kemudian. Absennya Verdong tentu menjadi perhatian tersendiri mengingat perannya yang cukup penting di lini pertahanan maupun lini tengah timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, John Herdman masih memiliki sejumlah opsi pemain yang bisa mengisi posisi tersebut. Selain itu, kehadiran pemain-pemain seperti Nathan Choaon, Elkan Bagot, Justin Hubner, hingga Doni Tripamungkas membuat kedalaman skuad Garuda masih cukup terjaga menjelang laga melawan Oman dan Mozambik. Di tengah kabar absennya beberapa pemain, Erick Thohir mencoba menenangkan publik terkait kondisi lini belakang timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI tersebut mengaku tetap percaya skuad Garuda mampu tampil solid meski harus kehilangan Jai Izes yang sedang menjalani pemulihan cedera. Menurut Erick, timnas Indonesia saat ini tidak lagi bergantung kepada satu pemain saja. Dalam beberapa tahun terakhir, kedalaman skuad terus meningkat berkat hadirnya sejumlah pemain berkualitas di lini belakang. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Kevin Dix dinilai mampu menjaga kekuatan pertahanan Garuda. Karena itu, meski kehilangan sosok penting seperti Jai Izes, Erick tetap optimis timnas Indonesia bisa tampil kompetitif saat menghadapi Oman dan Mozambik. Kini menarik menantikan bagaimana John Herdman menyusun komposisi terbaiknya untuk dua laga penting tersebut.